Wa dzakarahu Ibnu Abi Dunya. Kemudian menyebutkan Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Husnudzon Billah. Ibnu Abi Dunya punya kitab. Dia memiliki kitab judulnya Husnudzon Billah. Husnudzon kepada Allah. Sekalipun yang namanya husnudzon itu sejalan dengan apa yang menjadi amalan kebiasaannya. Jadi maksudnya, jika amalan kita solehnya banyak, husnudzon kepada Allah baik. Nek dewek amal soleh akeh, amal soleh baik, itu selaras, sejalan dengan husnudzonnya baik. Tapi kemudian jika amalan salahnya, amalan dosa-dosanya, amalan kesalahannya itu banyak, maka suudzon kepada Allah lebih dominan. Dan termasuk orang yang bodoh, jika kemudian dia senantiasa berbuat dosa, tapi husnudzon kepada Allah. Kan anak, wong gawe dosa terus, ning dheweke husnudzon kepada Allah. Apa-apa Kang, kayak dewek sekalipun ora sholat, Allah Maha Pengampun. Kejenengannya wong bodoh. Kenapa melakoni dosa terus ora tahu sholat, ning dheweke yakin husnudzon kepada Allah. Kan ada yang seperti itu ya, ada banyak. Iya, jadi di Allah Maha Pemurah nggo sandaran, ora apa-apa. Mending kayak dewek kan, orang tahu sholat, orang tahu ngaji, ora apa-apa. Allah Maha Pengampun. Surganya Allah murah daripada kayak sing sholat bubuan lebih surga. Pinternya mana ngomong ya. Gimana Pak Wan? Oke gitu. Ya banyak kayak gitu. Ini namanya orang bodoh. Aduh, kudunya disanggah. Ini itu namanya orang bodoh. Iya. Ya kalau bukan teman-teman nggak masalah. Ya itu yang namanya tokoh tidak mesti beragama sih. Iya. Kalau mengatakan itu kan Allah Maha Pengampun. Iya, kalau di kitab itu disebutkan seperti ini. Waminal juhal, ini di kitab, termasuk orang-orang yang bodoh. Kata kitab itu seperti itu, kata Ibnu Qayyim. Waminal juhali ayatamida, orang yang bersandar min rahmatillah kepada Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Bersamaan dengan itu, dia masih istiqomah atau terus menerus berbuat dosa. Kita masuk wong bodoh, wong sing bersandar kepada rahmat Allah, tapi terus-terusan gawe dosa. Contohnya ya seperti itu. Orang tahu sholat, orang tahu ibadah, ning dia menyandarkan Allah Maha Pengampun. Kalau menurut hemat saya, ini hemat saya, seperti perumpamaan wong gawa pancing, terus mancing nang dhuwur aspal. Husnudzon aspal yang metu iwake. Kini menurut saya kayak gitu. Jadi husnudzon, aku husnudzon. Sampean mancing nang dhuwur aspal, aku husnudzon aspal ki mesti ana iwake. Nek tekan dina kiamat ya bakal metu. Ya kan kejenengane kan orang bodoh. Ini namanya orang bodoh. Kan banyak yang seperti ini. Kalau suatu saat dengan menemukan seperti itu, disini ngobrol saja, ngobrol apik-apik itu tukar pemikiran. Soalnya kayak gini gue, nanggunku ya mandang pirang-pirang, iya, kayak pirang-pirang, mandang cokana, nah itu. Kemudian sih itu dulu ngaji kok. Sing heran kan anaknya itu ding ngaji daripada kayak sing ngaji, daripada kayak sing sholat, gumune kayak gitu ya boh. Pinter temen ya boh. Jadi seolah-olah kan mending dewek mancing nang aspal daripada kayak sing pada mancing nang sempol. Itu kan pada begitu. Oleh kan kadang kayak gitu ya, aneh. Kembali ke kitab sini. Di kitab Husnudzon kepada Allah tadi disebutkan
husnudon kepada Allah itu sejalan dengan amal soleh yang banyak. Jadi amal soleh panjenengan banyak, jenengan husnudon kepada Allah akeh, kepenak, apik. Ono-ono. Sampean sering sholat malam, sampean sering membaca istighfar, sampean sering zikir pagi, masya Allah husnudon kepada Allah, insya Allah memberi rahmat kepada aku. Allah insya Allah memberi maghfirah kepadaku. Tapi ini jenengan hanya mengandalkan sholat wajib, lucu-lucu. Dosa-dosa aku yang ini ngabura belum ya. Kesudon kepada Allah itu aja urung diampuni ya. Jadi seakan-akan maghfirahnya Allah kalah dengan perasaan karena ditopang oleh kebiasaan yang minimnya bersama amal soleh yang minim. Jadi kira-kira mandan husnudon kandel apa suudon kepada Allah tipis. Ya, dan ini menentukan dalam sendi-sendi semua permasalahan hidup manusia. Jadi dengan husnudon kepada Allah ini memang nanti akan masuk ke dalam semua sendi-sendi di dalam kehidupan manusia, mulai dari rezeki, mulai dari kesehatan, sakit yang tak kunjung sembuh-sembuh, bahkan sampai masuk ke dalam ranah tatkala dia mau meninggal. Gitu. Ya sebetulnya bisa diminta, ya sebetulnya bisa diminta Pak Pon, karena kita doa itu kan senjatanya orang beriman. Ya sekalipun itu karunia dari Allah. Karena seperti ini, dulu saya pernah membahas masalah doa. Doa itu memiliki kadar. Allah kan mesti mengabulkan doa. Misal contoh, jenengan kayak gini, berdoa kepada Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, jadikanlah aku hambamu yang senantiasa husnudon kepadamu. Dalam kamus Al-Quran disebutkan, udhuni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kalau kita lihat konteks dalam bahasa Arab, udhuni bentuk kalimat fil amr, bentuk kalimat perintah. Ketika ada jawabannya, maka menjadi pasti. Jadi kalau diartikan, berdoalah kepadaku Allah, niscaya pasti aku Allah akan kabulkan. Kirumus berarti nek dewek doma ini termasuk bagian dari oleh Allah dikabulkan. Tetapi kembali seperti ini, yang namanya doa itu memiliki kadar harus diucapkan 1000 kali misalnya. Dengan doa seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai 3 bulan nek wis ngucap ping 1000, ya Allah jadikanlah aku hambamu yang senantiasa husnudon kepadamu. Aku jadikanlah hambamu yang senantiasa husnudon kepadamu. Nek wis ping 1000. Nah terkadang manusia baru mengucapkan 10 kali berhenti kepenginan sing liyane. Kadang-kadang ada yang mengucapkan 150 kali dia berhenti wisudon kepada Allah, kayaknya Allah kan abulna orang 3 bulan kayak gitu ya. Iya. Nah ada yang sudah mengucapkan 999, berarti kurang berapa? Siji. Dia berhenti 100 dia berhenti. Nah terus kemudian dia cerita sama kawan yang sama-sama ahli ngaji, tolonglah nyontoh sama Allah. Dengan apa sih? Ya memang jadi hamba yang senantiasa husnudon kepada Allah. Nah oleh kawannya kemudian didoakan tatkala malam, ya Allah mudah-mudahan kawanku itu menjadi hambamu yang husnudon kepada Allah. Lantas karena sudah penuh kadarnya 1000 kali, Allah langsung kabulkan. Lantas temannya itu yang didoakan itu menjadi orang yang husnudon kepada Allah, sehingga nyusuke masya Allah nyusuke ketone nang api kerasa pandu husnudon kambi Allah kandel ya gitu. Nah terus dari ketemu kancane sing doang kamu sampean doang na bakal wingi iya nyutak doang anyo masya Allah doangane sampean ampuh ya. Padahal udah ampuh karena ini bermasalah ngepasi kadar. Kadang-kadang seperti itu. Sama orang tatkala berobat, sing jenenge berobat itu juga kayak gitu. Sampean punya penyakit, kadang-kadang mulanya anak istilah dalam bahasa kita cocok-cocokan. Bahasa nang kitab udah cocok-cocokan, tapi kadang suatu saat dia memiliki penyakit harus berobat setelah sekian. Kadang-kadang dia yaitu kadarnya dari Allah harus berobat sebanyak 25 kali. Setelah 24 kali berhenti. Islah
kayaknya tone isti usaha nang ini suatu saat diceritani nang tanggane mana jejel bae jeluk rupiah mana ustad kayak di rupiah wah ganing di rupiah karena pasti kadang di rupiah temenan padahal yang rupiah mengkul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kayak gitu apa wis cukup. Nah lantas besoknya sembuh, terdengar kabar berita tukang ruqyah ampuh. Padahal itu adalah nyocoki atau istilah bahasa kita sesuai dengan kadarnya. Itu jenjane. Nah termasuk doa itu pada dasarnya semuanya dikabulkan oleh Allah. Sekalipun jika doa yang ada di dalam kehidupan dunia ini tidak dikabulkan, maka cara Allah mengabulkan doa ada 3. Jadi sampean setiap doa itu pada dasarnya dikabulkan kabeh. Cumanya saja dikabulkan oleh Allah bentuknya ada 3. Satu, ada yang langsung diberi dengan cara memberinya seperti itu, cepat atau ditunda setelah memenuhi kadarnya. Yang kedua, bentuk pengabulan doa diselamatkan dari penyakit, musibah, mara bahaya atau yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, ditunda sampai hari kiamat. Kenapa ditunda sampai hari kiamat? Allah iman. Kenapa Allah sayang? Allah senang kalau dia merintih kepada Allah memanggil namanya. Sehingga Allah rindu kepadanya. Mulai nang Allah engkau komen terjernah baik. Kayak logika nih, kayak sampean ngokna anaknya maca Quran suaranya apik. Nang jenengan kan maca terus. Isuk maca mending ya. Isuk maca mending ya. Sabun dina kon maca. Kayak gue. Tapi apa? Supaya dia menambah amalan soleh dari doa itu, oleh Allah disediakan pengabulan doa surga yang jauh lebih mumpuni dibandingkan pengabulan doa di dalam kehidupan dunia. Kira rahasia doa seperti itu. Jadi tatkala jenengan berdoa itu tidak ada yang sia-sia sama sekali. Sekalipun itu hanya diucapkan 1 kali. Cuma kalau berbicara masalah pengabulan doa di kitab itu dijelaskan seperti itu. Dewek sifatnya anu bosenan penginannya akeh. Iya. Jadi dewek sifatnya yang ndongake bosenan terus penginannya akeh. Siki pengen suatu saat ya Allah mudah-mudahan suamiku rezekinya lancar. Wis dongak ping 10 ngesuk ganti maning. Engko nek wis dongak mening ganti maning ngasih malaikate kendi sehingga dikabulkan di sini. Mau penginannya bilang-bilang banget. Itu beda kadang-kadang gitu masalahnya. Jenengan makanya harus punya doa yang kira-kira menjadi senjata jenengan ucapkan seumur hidup. Yang paling tepat adalah meminta surga atau bisa berjumpa dengan Allah kelak pada yaumil akhirat. Jenengan doa terus kat nganti wingi nganti siki ngesuk ngasih tekan meninggal. Ya Allah mudah-mudahan aku bisa berjumpa denganmu, bisa melihat itu dengan mata kepala telanjang. Mulai siki nganti ngesuk tekan mati. Kenapa? Bakal dikabulkan. Dan kita tahu kalau Anda bisa bertemu dengan Allah, melihat Allah dengan mata kepala telanjang, orang mungkin jadi penduduk neraka. Itu. Dan cara ulama biasanya cara merayu Allahnya seperti itu. Seperti itu. Kenek ulama nih. Makanya dulu kan saya pernah ngomong pada jenengan, Imam Ahmad kalau dia berdoa yang ia panjatkan seumur hidup, doanya adalah ya Allah, jika ibadahku, sujudku, rukuku, puasaku, dan semua aktivitas ibadah itu hanya karena mengharapkan surgamu, maka jauhkan aku dari perasaan itu. Jika kemudian karena ibadahku, sujudku, membaca Al-Quranku, dan semua bentuk amal di ibadah itu hanya karena takut kepada nerakamu, jauhkan aku dari itu. Jika kemudian ibadahku, sujudku, membaca Al-Quranku, dan semua aktivitas ibadah itu hanya karena cinta kepadamu, maka perjumpakanlah aku denganmu sekalipun sekejap mata. Setelah kemudian aku berjumpa denganmu, silakan engkau masukkan aku ke dalam surgamu atau nerakamu, aku tidak peduli. Kalimat ini kalimat merayu, karena nek wis ketemu kamu ya Allah bisa melihat dengan mata kepala telanjang, dia mesti masuk surga. Kayak gitu. Ini doanya Imam Ahmad. Nah kalau dewek levelnya sing level diming-iming diawas-awas. Imane dewek kan itu ya. Sampai ke ibu nek potuhat mangkat ke kondangan apa mangkat ke bunga pasar gombong anaknya sampean yang jadi ke melu sampean kan ngawas-ngawas semedu ngawas-ngawas atau ngiming-ngiming
aja melu ya dek, engkau nang nek Bali nek inang ibu diturunkan es krim. Iki kan ya dewek imane model iki kuwi diiming-iming surga, dibeten-beteni neraka. Dan nek dewek itu kan kalau seandainya keimanan model seperti itu kan seakan-akan gambarannya kayak anak kecil. Nah kalau suatu saat diiming-imingi orang gelem, diawas-awas orang gelem, berarti udu bocah tua, udu bocah cilik. Jenengannya bocah apa? Diiming-iming orang gelem, diiming-iming orang kepengen. Dia diawas-awas orang wedi apa? Iya, itu seperti itu. Nah, kita seperti itu. Nah, itu bisa dipraktekkan doa Imam Ahmad. Itu seperti itu. Kembali ke sini. Wazada, dia Ibnu Abid Dunya kemudian menyebutkan, fa inna kauman sungguhnya sekelompok kaum ardahum syu'idzannihim. Dia telah binasa kaum itu dengan su'udzonnya kepada Allah. Hal ini berdasarkan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi. Karena hadis qudsi kan anak. Innallaha sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama persangkaan hambanya. Sampai Allah itu berfirman, sesungguhnya aku bersama persangkaan hambaku. Maksudnya sampai nek nyangkane apik ya apik. Makanya kita tidak boleh memiliki pemikiran yang pesimis. Kudune optimis. Allah bakal nulungi. Allah bakal ya memberi rahmat. Cuma hanya saja tadi pikiran yang seperti itu optimis kemudian menjadi husnudzon kepada Allah ini berbanding lurus dengan ibadahnya. Nek ibadah akeh husnudzon ya kan kante. Yang ngono sampai ibadah akeh nggone ngarep-ngarep surga nemen. Tapi nek ibadah langkah mandan loyo. Kayak orang di surga ya. Ya karena itu sebagai berbanding lurus. Tapi kalau Anda kemudian sering banyak beribadah kepada Allah, dengan akan menjadi orang yakin. Nah, padahal keyakinan yang ada di dalam hati manusia yang membentuk husnudzon kepada Allah, Allah pasti mengabulkannya. Itu penting. Apa nek posisi karena meninggal. Makanya kemudian Ibnu Abi Dunya dia menambahkan bahwasanya ada sekelompok kaum dia binasa karena suudzon kepada Allah. Sehingga faqala lahum tabaraka wa ta'ala, sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 23. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhannantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin." Wa dzalikum, yang demikian itu kalian semuanya, dhannukum sesuai dengan persangkaan kalian semuanya, yaitu orang-orang yang telah binasa dengan persangkaan mereka kepada Allah, maka menjadilah mereka golongan orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi di sini maksudnya adalah dia akan masuk ke dalam neraka karena suudzon kepada Allah. Dan perlu kita pahami, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sungguhnya rahmat Allah itu bisa mengalahkan azabnya. Dosanya sampean akeh banget, kalah nang rahmatnya Allah. Sing paling jadi pokok pikiran kan ngasune gara meninggal, dosanya dewek akeh. Tapi perlu diingat, rahmatnya Allah lebih gede. Bayang apa ya, satu saat dengan husnudzon kepada Allah, Masya Allah. Wah, dosanya mbien diapura kabeh. Jenengan ngesuk mulanya husnudzon kepada Allah, tatkala kemudian mau meninggal, aku insya Allah oleh Allah akan diberi rahmat dari Allah, dimasukkan surga tanpa hisab. Pede kudune ini gue pede nih manusia husnudzon kepada Allah bergantung kepada amalannya. Akhirnya naik dewe kan pede nih mandan kayak iya orang. Kita kan kadang-kadang seperti itu. Itu seperti itu. Sehingga dia berikan di dalam Al-Quran. Dan menurut ucapan ulama sekarang, dari Ibnu Mubarak telah memberitahu Sufyan dari Ibnu Abbas, idza ra'aitumu birajuli al-mauta, apabila kalian semuanya itu melihat seorang laki-laki atau seorang perempuan, jika engkau melihat hamba baik laki-laki ataupun perempuan
dia hendak menjemput kematian. Fabashirhu, maka berilah berita-berita gembira. Jadi dewek nek melihat wong sakit dan sudah ada tanda-tanda kematian, maka berilah dia kabar gembira. Maksudnya aja diweden-wedeni. Sampean dosane aku kok sampean neraka sampean. Itu sudah sampean aku kapuk mriyang lagi yang sudah disiksa sampean. Itu mati sisa. Jadi ya. Iya. Kan kudunya memang diberi kasih gembira. Allah insya Allah mengampuni dosa panjenengan. Saya dulu pernah mendapatkan orang yang dimana dia notabene ya bertobat di masa-masa menjelang usia tua. Artinya di masa dulu dia itu sudah sering meninggalkan sholat. Dia mulai timik-timik sholat telah menginjak usia 60-an lebih. Begitu dia sakit keras, dia merasa apa yang gak nenyong dosanya diampuni lah. Nah ini kan jenayah suudon. Makanya kalau ketika kita melihat orang-orang seperti itu, jenengan beri kabar gembira. Artinya ceritakan terhadap masalah rahmat Allah yang besar. Berapa pakang sing jenengane dosane sampean kena Allah ora diteleng. Sing diteleng maneh sampean bener-bener husnudon kelawan Allah mboten. Jenengan saniki yakin Allah yang ngampuni. Mung paribasan dosane sampean kepek segunung, kepek sebumi ngasih tekan langit, asal jenengan tekak kelawan manah mengallah, Allah ngampuni. Terus dia kan mlebes mili, oh kayak kuwi ya. Oh ya wis lah nyong kudu yakin ya nek Allah ngampuni. Nggih kados mekaten. Selang beberapa minggu kemudian dia meninggal. Nah, niki jenenge nek wis kaya wis posisi husnudzon nek dheweke wis seperti itu, wis mapan lah. Kadang-kadang soalnya gini, ketika kita sudah sadar menjelang mau kematian, bayangan kita kalau tidak husnudzon kepada Allah, malah kita lebih cenderung suudzon. Kenapa? Karena dosa-dosa kita banyak. Dewek nek harap meninggal, kalau betul-betul tidak diberi taufik kepada Allah, pikirannya dewek suudzon Allah ya akeh. Waduh, aku ngumpet dosa-dosa sing biye. Aduh, yang dosa sing biye priye. Iya kan ya. Jadi kalau yang seperti ini akhirnya membentuk seakan-akan suudzon kepada aja Allah ngampuni dosa aku. Ditambahin abang teka. Sampai wis tobat dulu sing zaman biyen gitu sana. Paling tak ingat. Sebenarnya tambah terataban. Jadi pikiran nggak bisa terima meninggal sisanya suka. Itu seperti itu. Makanya kemudian kalau suatu saat kita mendapatkan orang seperti itu, hibur dengan ayat-ayat rahmat, dengan maha luas rahmat Allah. Mau suatu saat dewek, suatu saat anak simri yang nemen ya dihibur. Surah sakwati. Jenengan ora apa-apa, biyen zaman biyen nek ngaji ngantuk terus ora apa-apa Allah maha rahmat. Tenang baik. Allah maha pengampun. Ini kalau mau meninggal. Oleh karena itulah Ibnu Abbas berkata seperti itu. Sehingga tujuannya liyal qiya rabbah, agar dia berjumpa dengan Allah. Wa huwa husnul dhanni, agar dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berhusnudzon kepada Allah. Wa idza kana hayya, dan tatkala dia sehat. Nah, dewek misi sehat, maka perbanyaklah rasa takut kepada Allah. Nah, segini dewek sehat, belum ada tanda-tanda kematian, belum ada tanda-tanda sakit yang nemen, kita disuruh banyak takut kepada Allah. Nek dewek takut ya setengah-setengah. Bingung lah model kayak dewek. Jadi bingung ya. Malaikatnya wis apal bawa kayak model lagi. Seperti itu. Nah ini kalau suatu saat kita sehat seperti ini, maka jenengan perbesar. Itu dengan banyak rasa takut kepada Allah. Makanya untuk kajian-kajian sifatnya untuk orang-orang sehat seperti ini, seharusnya kajian-kajian yang banyak mengandung peringatan. Betul nek sampai di sehat-sehat kayak gini, kajiannya aja dimina bobokna, aja dimini juga seolah-olah kepenak. Nek zaman biyen dewek ngaji zaman biyen kan kepenak banget juga seolah-olah ya. Barang man sopo-sopo wong kang silaturahim sopoman, bakal dahola mongko mlebet sopoman al jannah ning surga. Sampai tenang bae yo Kang, Mas, Mbak.
asal silaturahmi mlebu surga. Ya wis kayemen. Ora bukti kepriwe jajal. Ya bukti kepriwe surga jeren asal nang dolan tok nurut ngopi jeren surga iku. Jeren bayangannya kan iku ya. Dan yang namanya orang tatkala di zaman dulu itu seperti itu. Kita telah banyak dininabobokan dalam keadaan sehat walafiat seperti ini dengan surga yang seakan-akan dijual dengan murah. Padahal kudune nek sehat iki dibutin-buteni. Dibutin-buteni nganggo banget. Soalnya apa? Supaya mendidik jiwa kita menjadi orang-orang yang takut. Karena kalau menurut hemat kami, model keimanan kayak dewek, keimanan sing wong dablek. Mulanya mandangkan bidi awas sampai neng marang dua anak kan anak kadang-kadang anak 4 anak 3 kan modelnya macam-macam. Anak sing sekali diomong pendidik itu manut, anak sing kudu dipendidiki derek ngomongnya kan biseru, anak sing model kudu dipendidiki jenengan nyakal sapu gebuk memeja dia nembedeke minyak. Nah, derek isi model terakhir gue. Kudune memang dibutin-butini nganggo banget supaya memang hadir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku yang jenengane husnudon ternyata penting. Sama ketika gelas wis moni, husnudonku dalam ini bubar. Berarti wis ditatani wedange ya. Jadi seolah-olah ngomong mau ustaz wis ta husnudone iki delok maning seperti itu. Iya, yang jenengan wong munang aja lah ngomong kerasaan kok. Ngomong kerasaan serius. Dan satu lagi, gelus-gelus menembet kamu masa bubar. Dan berikutnya Waqala Fudail bin Iyad. Sekarang ulama Fudail bin Iyad dulu yang pernah disinggung. Fudail bin Iyad kan salah seorang ulama yang dulunya dia adalah tukang palak. Dia ulama preman lah. Dulu sebelum dia bertobat dia adalah preman. Itu biasa memungut tarikan liar di jalan-jalan, memaksa orang untuk memberikan uang di jalan-jalan. Dia dulu seperti itu. Nah, sampai-sampai dia itu ditakuti oleh banyak orang banget dheweke diwedeni. Kalau suatu saat kemudian ada anak kecil didulang angel diwedeni Fudail bin Iyad. Sampai dulangi anak ke angel ngasih Fudail bin Iyad nggo medeni. Orang gelembangan, gelembangan ya. Undang Fudail bin Iyad. Berarti kan ini menunjukkan dia sangat ditakuti oleh banyak orang. Nah, tobatnya dia karena dia jatuh cinta. Tobatnya karena dheweke seneng kan di seorang perempuan. Gandeng senenge nganggo pangol, bocah wedone ditutna tekan omahe, begitu bocah wedone mlebu diindik-indik tekan omahe. Begitu ngesu-ngesu wengi-wengi diparani mong omahe. Tapi tatkala kemudian dia ingin melihat perempuannya itu, sing jenenge wong seneng kadang-kadang nyawang tok kan kayak taburan bunga-bunga di kepala. Kayak bunga-bunga. Kan ya wong seneng kan kayak seolah kayak kembang kabeh. Tetean sing hijau kayak kembang mawar kabeh seolah-olah. Kesandung seakan-akan kesandung mutiara. Wow, jadi cinta sih sama seperti dia. Begitu kemudian dia melihat rumah orang yang dicintainya itu, kemudian malam-malamnya dia samperin. Dia ingin melihatnya, tapi melihatnya itu melalui atap. Dia naik ke atap, kemudian ingin melihat. Tatkala dia hendak yaitu membuka atap untuk melihat perempuan yang ada di bawah rumah itu, lantas kemudian dia mendengar ayat Al-Quran. Cawetone lagi maca surat ayat Al-Quran. Tepatnya itu surat Al-Hadid ayat 16. Bunyinya, belumkah tiba waktunya, yaitu hati orang-orang beriman untuk khusyuk mengingat kepada Allah. Nah, begitu kemudian dia mendengar ayat itu, dia langsung tersentak hatinya. Dia merasa orang beriman selama ini belum banyak berzikir kepada Allah. Sampai tubuhnya gemetar, dia jatuh. Nah, semenjak itulah dia kemudian berjanji bertobat kepada Allah, wis ora dadi tukang palak. Dan dia berjanji setelah bertobat kan diantaranya yaitu syarat-syaratnya kita meninggalkan komunitas,
wilayah daerah yang pergaulannya itu mengarah kepada perbuatan dosa-dosa itu, sehingga akhirnya kemudian dia berjanji untuk tidak akan tinggal kecuali di 2 masjid, sehingga dheweke sampai menjelang menjadi ulama dijuluki Syekh Haromain. Syekh itu adalah ulama yang banyak ilmunya. Haromain untuk menyebutkan masjid yang mulia 2, Masjid Mekah, Masjid Madinah. Dheweke tinggal nang Masjid yaitu Mekah kami Madinah sampai menjelang akhir hidup. Nah, dia berkata, al-khaufu afdalu minar roja. Yang namanya takut lebih utama dari harapan. Wedi ki lebih utama kan harapan. Soalnya harapan kayak mau contoh, wong nek harapannya gede takutnya orang anak, akhirnya salah persepsi, salah pemikiran. Ora usah dihentikan. Dek orang salat ora apa-apa. Dek orang ngaji ora apa-apa. Sing penting dek KTP ini kena Islam, dek ngucap syahadat, itu kan ya. Allah yang maha murah, kan berarti dia lebih besar harapannya. Padahal yang namanya takut itu lebih utama dari harapan. Nah, gue harapan yang lebih gede daripada rasa takut. Sing lebih sengsara mening, ya gue harapannya orang anak, takutnya orang anak blas. Lantas, makana al-ngabdu sohihan, tidaklah ada seorang hamba tatkala dia sehat, berarti dia kan sehat kayak gini. Maka faida, yaitu hendaklah tatkala dia sehat, maka harapannya besar. Ini dewek sehat, maaf. Tatkala kemudian dia sehat, maka rasa takutnya besar. Dewek lagi sehat lagi, rasa takutnya besar. Tapi tatkala kemudian hendak, yaitu tanda-tanda kematian tiba, maka hendaklah ia berbesar harapannya. Karena harapan tatkala menjelang kematian itu adalah lebih utama dibandingkan rasa takut. Mulane nek dhewek harapane karep meninggal, harapan husnudon rahmat Allah ki gede, pengampunan Allah ki gede, ini termasuk bagian dari lebih utama dari rasa takut. Nah, gandeng piringnya wis muni, husnudon ku jelas. Di antaranya beberapa terlihat masalah itu. Cukup ya, cukup pokoknya banting piringnya orang penak serius sebenarnya. Nah, timu bihati majelis taklim bidawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya tansah dados hamba-hamba Allah yang senantiasa husnudon kepada Allah. Allahumma amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.